Sobat Frekuensi Jiwa 77, dengan segala kerendahan hati, aku hadir di hadapanmu untuk menyampaikan sebuah pesan yang tak bernilai. Pesan yang bukan sekedar kata-kata, namun bekal istimewa yang akan menemanimu hingga perjalanan hidup ini mencapai senjanya. Hari ini, aku tidak hanya berbicara kepadamu sebagai seorang penyampai pesan, tetapi sebagai sahabat seperjalanan yang ingin melihatmu menjalani usia tua dengan ketenangan, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang sejati. Waktu terus berjalan, detik demi detik berlalu tanpa kita bisa hentikan. Kita pernah menjadi anak-anak yang ceria, beranjak remaja yang penuh semangat, kemudian memasuki usia dewasa dengan segala impian dan perjuangan. Hingga akhirnya, kita akan tiba di satu titik yang tak bisa dihindari, usia senja. Bagi sebagian orang, hari tua menjadi waktu penuh ketakutan. Takut kehilangan, takut kesepian, takut menyampaikan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Namun, bagi jiwa-jiwa yang telah memahami makna hidup, hari tua bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Sebaliknya, ia adalah fase kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan, ketenangan yang menenangkan, serta kesempatan untuk menikmati hasil dari perjalanan panjang yang telah ditempuh. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk hari itu? Apakah kita akan memasuki hari tua dengan hati yang damai, atau justru dengan kegelisahan yang terus menghantui? Apakah kita akan menikmati ketenangan, atau malah terjebak dalam penyesalan atas apa yang belum kita lakukan? Ketahuilah, apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai di masa depan. Jika kita ingin merasakan ketenangan di hari tua, kita harus menanam benih-benihnya sejak sekarang. Kita harus memilih dengan sadar bagaimana kita menjalani hidup ini, agar saat tubuh mulai melemah dan langkah terasa lebih lambat, hati kita tetap teguh dalam ketentraman. Dan di sini aku hadir untuk membawakan kepadamu 3 hal istimewa yang harus kamu persiapkan sejak sekarang agar hari tua yang engkau jalani kelak bukan menjadi beban, tetapi menjadi anugerah. Jadi, simaklah dengan hati yang terbuka, karena ini bukan sekadar pesan. Ini adalah bekal yang akan menemanimu menuju kehidupan yang penuh makna. 1. Hati yang bebas dari penyesalan. Wahai jiwa terpilih, pernahkah Anda melihat seseorang yang menjalani hari orang tuanya dengan wajah muram, dipenuhi kehampaan yang seolah menyimpan luka yang tak terobati? Atau mereka yang sering melamun, menatap ke kejauhan seolah ada sesuatu yang ingin mereka perbaiki, namun tak lagi bisa? Itulah gambaran dari jiwa yang masih terbelenggu oleh penyesalan. Penyesalan adalah beban yang paling berat yang bisa dibawa seseorang ke hari tua. Bukan raga yang melemah yang membuat seseorang menderita, tetapi hati yang dipenuhi penyesalan atas apa yang seharusnya dilakukan, tetapi tak pernah terjadi. Mereka menyesal karena tak berani mengejar impian, menyesal karena menyia-nyiakan waktu, menyesal karena menyakiti orang yang mereka cintai, menyesal karena tidak cukup berbuat baik, dan menyesal karena terlalu banyak hidup dalam ketakutan. Tapi kabar baiknya adalah, kamu bisa membebaskan dirimu dari penyesalan itu mulai hari ini. Hati yang terbebas dari penyesalan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja di hari tua, namun sesuatu yang harus kita bangun sejak sekarang. Persiapkan bekalmu, wahai jiwa terpilih, dengan memastikan bahwa setiap langkah yang Anda ambil hari ini adalah langkah yang tidak akan membuat Anda menyesal di kemudian hari. Tanda centang tebal jangan tunda kebaikan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah sekarang. Jangan menunggu waktu yang sempurna, karena waktu terus berlalu dan kesempatan yang sama mungkin tak akan datang lagi. Berbuat baik kepada orang tua, pasangan, anak-anak, sahabat, dan bahkan kepada orang asing yang membutuhkan uluran tangan. Tanda centang tebal hidup dengan keberanian, jangan biarkan rasa takut mengendalikan langkahmu. Takut gagal, takut ditolak, keluar dari zona nyaman, semua itu hanyalah ilusi yang akan membuat terjebak dalam hidup yang setengah-setengah. Jika ada sesuatu yang ingin Anda kejar, kejarlah sekarang. Jika ada impian yang ingin Anda wujudkan, lakukan langkah pertama hari ini. Jangan biarkan hari tuamu dipenuhi dengan keluhan, seandainya dulu aku berani mencoba. Belajar memaafkan, banyak orang menua dalam kepahitan karena menyimpan dendam dan luka yang tak kunjung sembuh. Padahal, semakin lama kita menyimpan luka, semakin banyak energi kita yang terkuras untuk sesuatu yang tak memberi manfaat. Memaafkan bukan berarti melupakan, namun melepaskan beban yang seharusnya tidak perlu kita bawa hingga akhir hayat. Jadilah seseorang yang jujur pada dirinya sendiri. Hidup dalam kepura-puraan hanya akan membawa penyesalan di kemudian hari. Jangan menjalani hidup hanya untuk menyenangkan orang lain sementara hatimu sendiri merasa tersiksa. Jujurlah pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu inginkan, apa yang membuatmu bahagia,
dan siapa dirimu sebenarnya. Hargai setiap momen yang ada, waktu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli kembali. Jangan terlalu sibuk mengejar sesuatu yang membuatmu melupakan keindahan yang ada di sekitarmu saat ini. Peluklah orang-orang yang kau sayangi, habiskan waktu bersama mereka, dan jangan ragu untuk mengungkapkan kasih sayangmu selagi masih ada kesempatan. Jiwa yang terpilih adalah mereka yang memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki, untuk tumbuh, dan untuk memastikan bahwa ketika hari tua tiba, mereka bisa tersenyum tanpa ada sesal di hati. Maka dari itu, persiapkanlah bekalmu mulai sekarang. Jangan biarkan dirimu menjadi orang yang menyesali hidup di penghujung usia. Karena pada akhirnya, tidak banyak harta yang kami kumpulkan yang akan membuat kami tenang di hari tua, tetapi seberapa damai hati kami saat menoleh ke belakang dan berkata, 2. Kesehatan yang terjaga dengan kesadaran. Wahai jiwa terpilih, bayangkan dirimu di hari tua, tubuhmu masih kuat, langkahmu masih tegap, dan jiwamu tetap bersemangat. Engkau bisa menikmati setiap detik dengan penuh kebahagiaan, bercengkerama dengan orang-orang tercinta, berjalan di bawah langit senja tanpa rasa sakit, dan tidur dengan nyenyak tanpa gangguan. Inilah anugerah yang tak ternilai, sebuah berkah yang seringkali baru kita sadari nilainya ketika mulai kehilangan. Namun, berapa banyak orang yang menua dalam penyesalan karena mengabaikan kesehatannya di masa muda? Berapa banyak yang akhirnya terjebak dalam tubuh yang lemah, penuh penyakit, dan harus bergantung pada obat-obatan serta bantuan orang lain hanya untuk sekedar berdiri? Kesehatan bukan sesuatu yang bisa dibeli, tapi bisa dijaga sejak sekarang. Sadarilah bahwa tubuhmu adalah titipan Sang Ilahi. Ia bukan hanya wadah bagi jiwamu, tetapi juga alat yang memungkinkanmu menjalani takdir dan tugas hidupmu di dunia ini. Jika kamu ingin mencapai hari tua yang penuh ketenangan, maka mulai saat ini kamu harus memperlakukan tubuhmu dengan hormat dan penuh kesadaran. Melakukan tubuhmu seperti kuil suci. Makanan yang Anda konsumsi, udara yang Anda hirup, dan aktivitas yang Anda lakukan setiap hari menentukan bagaimana tubuh Anda akan bertahan dalam waktu perjalanan. Pilihlah makanan yang memberi energi dan kehidupan, bukan yang merusaknya. Jangan biarkan racun masuk ke dalam tubuhmu, baik melalui makanan yang tidak sehat maupun kebiasaan yang merusak seperti merokok dan kurang bergerak. Gerakkan tubuhmu, karena ia diciptakan untuk bergerak. Jangan biarkan tubuhmu lemah menjadi karena kemalasan. Lakukan aktivitas fisik yang membuatnya tetap bugar, entah itu berjalan, berlari, atau sekadar mencium badan setiap pagi. Ketika kamu menjaga tubuhmu tetap aktif, kamu juga menjaga jiwamu tetap bersemangat. Istirahat yang cukup adalah bentuk syukur atas kehidupan. Banyak orang yang menyepelekan pentingnya tidur dan istirahat, padahal di sanalah tubuh memperbaiki dirinya sendiri. Jangan biarkan ambisi duniawi membuatmu lupa untuk beristirahat. Ingatlah bahwa tubuh yang terlalu lelah tidak akan mampu menopang perjalanan panjang menuju tujuan hidupmu. Jaga pikiran dan hatimu tetap sehat. Kesehatan bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang bagaimana Anda menjaga pikiran dan hatimu dari racun-racun yang tak kasat mata. Stres, kemarahan, kebencian, dan ketakutan adalah racun yang lebih berbahaya dari makanan berbahaya atau kurang olahraga. Bebaskan dirimu dari hal-hal yang merusak ketenangan batinmu. Bersyukur atas setiap detak jantung yang masih berdetak. Kadang-kadang kita baru menyadari betapa berharganya kesehatan ketika kita kehilangannya. Jangan tunggu sakit untuk mulai menghargai tubuhmu. Setiap nafas yang masih bisa engkau hirup adalah anugerah yang luar biasa, dan mensyukurinya berarti merawatnya dengan sebaik-baiknya. Wahai jiwa terpilih, ketika Anda memasuki usia senja, tubuh yang sehat akan menjadi salah satu sumber ketenangan terbesar. Engkau tidak akan dihantui ketakutan akan penyakit atau keterbatasan, tetapi justru bisa menikmati setiap momen dengan damai. Maka mulai saat ini, hiduplah dengan kesadaran penuh bahwa kesehatan adalah investasi jangka panjang yang akan membawa ketenangan di hari tua. Karena pada akhirnya, tubuh yang sehat bukan hanya tentang hidup lebih lama, tetapi tentang bagaimana Anda bisa menjalani hidup dengan lebih bermakna. 3. Hubungan yang harmonis dengan sesama dan Sang Ilahi. Wahai jiwa terpilih, bayangkan suatu hari di mana Anda duduk dalam ketenangan, di usia yang telah matang, dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai dengan tulus. Tidak ada beban di hati, tidak ada penyesalan yang membayangi, hanya ada kehangatan dari hubungan yang engkau bangun selama ini. Engkau tersenyum, bukan karena hartamu melimpah atau pencapaian duniamu begitu besar, tetapi karena jiwamu penuh dengan cinta dan kedamaian. Pada akhirnya, bukan harta atau jabatan yang akan menjadi sumber kebahagiaan di hari tua, melainkan hubungan yang Anda rawat dengan sesama dan koneksi spiritual yang Anda bangun dengan Sang Ilahi. 1. Membangun hubungan yang harmonis dengan sesama.
Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Tidak ada seorang pun yang bisa menjalani kehidupan ini sendirian. Namun, banyak orang menua dalam kesepian karena sepanjang hidup mereka lebih sibuk mengejar dunia daripada membangun hubungan yang bermakna. Mereka baru menyadari betapa berharganya keluarga dan sahabat ketika semuanya sudah terlambat. Jangan biarkan egomu menghancurkan hubungan yang berharga. Seringkali, kesalahpahaman kecil bisa membuat jarak menjadi begitu besar. Jangan biarkan keangkuhan atau gengsi membuatmu kehilangan orang-orang yang sebenarnya peduli padamu. Memaafkan bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan bahwa hatimu lebih besar dari egomu. Luangkan waktu untuk orang-orang yang berarti dalam hidupmu. Di tengah kesibukan dunia, jangan lupakan keluargamu, sahabatmu, dan orang-orang yang selalu ada untukmu. Sebuah perbincangan hangat, sekedar menyampaikan kabar, atau doa kecil untuk mereka bisa menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ciptakan kenangan indah bersama mereka. Hari tua yang tenang adalah ketika kamu bisa mengenang masa lalu dengan senyuman, bukan dengan air mata penyesalan. Oleh karena itu, buatlah momen-momen berharga bersama yang Anda cintai. 2. Hubungan yang harmonis dengan Sang Ilahi. Sebanyak apapun hubungan yang kita bangun dengan manusia, tidak akan ada yang lebih penting dari hubungan kita dengan Sang Pencipta. Di akhir hidup nanti, bukan manusia yang akan menemani kita ke alam selanjutnya, melainkan hubungan yang kita jalin dengannya. Dekatkan dirimu dengannya selagi masih diberi waktu. Banyak orang yang mengatur untuk memperbaiki izin dengan Tuhan, berpikir bahwa masih ada hari esok. Namun, siapa yang bisa menjamin umur kita? Jangan tunggu tua untuk mulai bersujud dengan sepenuh hati. Jangan tunggu kehilangan untuk mulai bersyukur atas apa yang dimiliki. Rasakan kedamaian dalam keikhlasan. Seringkali kita merasa resah karena dunia tidak berjalan sesuai keinginan kita. Namun, semakin kita dekat dengannya, semakin kita memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini memiliki makna. Tidak ada yang sia-sia, dan tidak ada yang terjadi di luar kemauannya. Saat kita benar-benar pasrah kepadanya, hati kita akan menemukan ketenangan sejati. Jadikan ibadah sebagai jalan menyatukan jiwa dengan frekuensi ilahi. Bukan sekedar menjalankan ritual, namun benar-benar menghadirkan hati dalam setiap sujud, dalam setiap doa, dalam setiap langkah kehidupan. Semakin kamu terhubung dengannya, semakin kamu merasa bahwa dunia ini hanyalah persinggahan sementara dan ketenangan sejati hanya ada di sisinya. Wahai jiwa terpilih, di hari tua nanti, bukan rumah mewah atau tumpukan harta yang akan membuat bahagia, tetapi hubungan yang Anda rawat dengan sesama dan koneksi yang Anda bangun dengan Sang Ilahi. Pastikan saat kamu menua, hatimu penuh dengan cinta, bukan dengan penyesalan. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati bukanlah apa yang kita miliki, tetapi hubungan yang kita jaga dengan hati yang tulus. Mari kita siapkan 3 hal penting ini sejak sekarang: hati yang bebas dari penyesalan, kesehatan yang terjaga dengan kesadaran, dan hubungan yang harmonis dengan sesama serta Sang Ilahi. Jangan menunggu waktu berlalu tanpa arah, karena setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah investasi untuk hari tua yang penuh ketenangan. Semoga kita semua mampu mempersiapkan diri dengan baik, agar ketenangan dan ketenangan sejati bisa kita rasakan, bukan hanya sesaat, tetapi selamanya. Salam satu frekuensi, satu tujuan.